Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini saya bersama tiga besarnya PKP yang hanya ada satu-satunya di tahun 2023 dan hanya satu-satunya di Indonesia. Ini adalah tiga besarnya. Dari sebelah kanan ada siapa? Halo Banyumas Lovers, perkenalkan saya Ocha dari perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah. Halo Kak Ocha, dan yang di tengah ada siapa? Halo Banyumas Lovers, saya Amalia dari Kalimantan Tengah. Ada Kalimantan Tengah. Nah, yang paling pinggir sini nih ada siapa dia? Halo Banyumas Lovers, saya Widi dari perwakilan BKKBN Jawa Timur. Ada dari Jawa, ada nih tiga besarnya. Jadi teman-teman Banyumas Lover, kemarin sekitar 4 bulanan kita ada pelatihan PKP yang pesertanya itu dari seluruh provinsi di Indonesia, hanya beberapa yang nggak ada. Ya bener ya, 28 provinsi ini. Dan kebetulan yang sekarang bersama kita ini adalah tiga besarnya. Nah mau tahu nih, saya pengen tahu nih yang pertama nih teman-teman. Kok bisa sih jadi tiga besar? Cewek semua lagi, apa gara-gara nonton Ariel nih kemarin nih? Ini bertiga nih teman-teman, katanya habis nonton Ariel makanya jadi juara tiga nih, tiga besar. Ayo siapa dulu mau komen nih? Mau dari Kak Amel, Kak Ocha, atau Kak Widi? Sebenarnya sih kalau kita lihat ya korelasinya ya Mbak Widi ya dengan Mbak Amel. Bahasa anak bahasa habis OJT teman-teman, bahasa. Tadi pas diumumin kaget juga, kok tiga ini yang pada jingkrak-jingkrak 1 minggu sebelum ujian. Kok bisa ya? Sepertinya emang harus perlu jingkrak-jingkrak. Wah, biar dapat nilai relax. bagus, biar Iya. relax. Oke, Kak Widi juga ya ikutan. Wes, Kita kapan harus tuh? bahagia ikut pelatihan itu supaya nanti endorfinnya keluar gitu katanya ya. Wes. Dan jadi rahasianya tuh katanya mereka karena bahagia makanya bisa dapat nilai bagus-bagus dari tiga besar. Nah, yang kita pengen tahu nih teman-teman yang tiga besar, tim apa nih kita sebutnya? Tiga besar. Soalnya besar-besar. Tiga besar yang sesungguhnya ya. Ini kemarin bikin OJT apa sampai nilainya kok bisa tinggi-tinggi dari teman-teman yang lain? Dari Mbak Widi deh, kemarin bikin apa sih Mbak Widi? Saya bikin aplikasi, Aplikasi. isinya ada bagaimana kita bantu akseptor untuk pengambil keputusan ber-KB. Jadi ada muncul alat-alat kontrasepsi yang bisa mereka gunakan nanti sebagai referensi yang cocok dengan kondisinya apa. Kemudian di dalamnya juga ada informasi juga tentang stunting dan juga bangga kencana. Jadi harapannya jadi satu sistem informasi yang bisa diakses, tidak perlu menggunakan banyak device, mereka tidak perlu juga di-download di HP-nya. Itu Mbak Mula. Jadi nggak bikin berat HP ya? Betul. Ya, karena itu sekarang jadi masalah tuh banyak kan aplikasi. Nah kalau Teh Ocha ya jadinya ya. Kayak penyanyi kawan. Kalau dari Mbak Ocha nih sama Mbak Amel sama bikin aplikasi atau beda? Kalau saya Mbak Mulan bikin buku. Wih, bikin buku-buku apa tuh? Buku petunjuk pelaksanaan, monitoring evaluasi untuk KB pasca persalinan. Ya, jadi itu sebenarnya langkah awal karena kita punya data KBPP masih rendah. Terus waktu kami cek nih ke data punya Dinas Kesehatan, ternyata ada juga data KBPP kok berbeda. Jadi monitoringnya kita rubah sedikit. Di situ ada aksi mensinkronkan data lah ceritanya dengan Dinas Kesehatan. Soalnya KBPP ini kan salah satu target kita untuk percepatan penurunan stunting ya Mbak Mulan. Jadi data kita harus berkualitas dulu, baru kita bisa buat kebijakan yang strategis untuk meningkatkan KBPP seperti itu. Oke, kalau Teh Ocha aksi perubahannya bikin apa nih? Kalau saya tuh buatnya aplikasi. Wih, Nah, sama. Mirip nggak sama aplikasi. punya yang Mbak Widi? Hampir mirip, tetapi buat kalau yang saya untuk tenaga lini lapangan. Wih, apa tuh? Jadi membuat namanya aplikasi kartu konseling elektronik. Di situ membantu untuk memilih KB pasca salin. KB pasca Ya, salin. jadi dia lebih fokusnya bagaimana pada saat pendampingan ibu hamil oleh PKB, PLKB ataupun tenaga tim pendamping keluarga itu memberikan konseling sehingga ibu hamil maupun ibu melahirkan itu akan memilih metode KBPP yang tepat untuk digunakan. Jadi sebagai tools alat bantu konseling. Gitu.
Itu berarti aplikasinya di-download Di-download di Play Store. Play Store. Ya. Sudah bisa dipakai Sudah sekarang? bisa dipakai, sudah Oke, ready. baik. Nah, ide-ide ini nih, teman-teman, itu datangnya dari mana? Apakah gara-gara kemarin nonton konser? Atau karena kita di kelas selama berapa hari gitu ya? Atau jalan-jalan ke Diengnya? Kira-kira dari mana dapat ide kayak gitu? Kalau dari saya ya, sebenarnya kan memang kita melihat dari tupoksi awalnya. Tupoksinya saya itu bagaimana meningkatkan capaian dari KB Paskasalin. Hampir sama rata-rata capaian KB Paskasalin kan rendah, belum mencapai target. Nah, kebetulan kemarin juga didukung kita lakukan stula ke Dieng ya. Situ kan banyak inovasi-inovasi khususnya dalam pemanfaatan digital. Sehingga target stunting itu turun drastis. Nah, di situ dapatlah ide. Ternyata memang kita harus melakukan satu inovasi melalui pemanfaatan digital sehingga akses ke masyarakat itu lebih cepat. Oke, kalau Mbak Amel sama Widi sama gitu? Prinsipnya sih sama, Prinsipnya karena sama. semuanya kan berasal dari masalah yang ada di organisasi, begitu Mbak Mulan. Nah, kemudian mungkin selain dari yang di Dieng, kita juga belajar juga dari MPP. Oh ya, Mall Banyumas, Pelayanan Mall Publiknya Pelayanan Publik Banyumas. Banyumas, karena di situ kan juga bagaimana sih digitalisasi itu bermanfaat bagi masyarakat secara lebih luas, begitu. Benar ya. Nggak kalah penting juga Mbak untuk dapat ide itu harus banyak ngobrol kayaknya. Iya, jadi diskusi dengan teman-teman sekelas, diskusi dengan coach, diskusi dengan mentor itu ternyata bisa menghasilkan sebuah ide. Mungkin awalnya ide kasar, tapi dibantu coach dan mentor akhirnya semakin diperhalus baru lahirlah rancangan aksi Berarti perubahannya. di kelas klasikal juga ada kontribusinya juga ya, walaupun awalnya mungkin berat ya klasikal ke sini ya. Iya kan, tadi awal berat. Tapi memang perlu support dari teman-teman ya. Jadi saling mendukung, Mbak. Kalau misalnya ada yang lagi malas, ayo kita saling mendukung. Ayo rame-rame kita kerjain ya. Nice, oke. Dan dalam membuat tugas akhir ini ya, pernah ada kendalanya nggak sih atau mulus-mulus saja? Karena mungkin kan kemarin sudah banyak masukan dari kos. Pas pelaksanakan kan ada off class tuh, teman-teman. Itu mengalami kendala atau enggak? Kendalanya lebih ke manajemen waktu kalau saya, karena kan kita tidak terlepas dari tugas sehari-hari, jadi harus benar-benar lari-larian gitu antara tugas yang sehari-hari ini dengan tugas yang bagaimana kita tetap bisa menghasilkan output sesuai dengan yang kita rencanakan gitu, Mbak Mulan. Luar biasa. Saya setuju juga dengan Mbak Widya, memang kita kan semua rata-rata peserta ini punya tugas pokok masing-masing, sedangkan aksi perubahan ini tugas tambahan ya. Jadi benar-benar diatur manajemen waktunya. Jadi benar kata Pak Hasto kemarin ya, harus nyicil, jadi harus mengerjakan yang penting tapi tidak mendesak. Jadi kalau enggak dicicil ya enggak bisa, karena kita ada juga pekerjaan-pekerjaan lain yang menuntut kita untuk cepat diselesaikan seperti itu. Tapi selain itu juga kalau dari saya selain manajemen waktu perlu juga manajemen dari tim. Ya, karena ya kita kan punya tim ya. Kita membentuk aksi perubahan ini kan nggak bisa sendiri. Nah, timnya ini kan dari berbagai orang yang punya tugas masing-masing juga. Jadi kita mesti memanage mereka untuk mau rame-rame bersama kita. Ya gitu. Nah, jadi yang perlu kita cari waktu yang tepat, gimana komunikasinya sehingga mau bersama-sama. Berarti pelatihan PKP ini ya benar-benar kepemimpinannya kepake juga ya, ilmu kepemimpinan. Nah, kemarin jadi inget nih tadi Mbak Amel bilang Pak Hasto. Kata Pak Hasto kita mau dari Brudu jadi Katak nih. Berubah gitu kan, revolusi. Ada nggak perubahan setelah mengikuti PKP selain punya tugas akhir loh ya, selain dapat 3 besar loh? Ada nggak yang berubah sekarang dari setelah mengikuti pelatihan? Boleh nih siapa dulu? Oke, berubahnya lebih ke mindset begitu ya Mbak Wulan, bahwa kita itu sudah harus memposisikan diri kita ketika kita menjadi pemimpin itu nggak hanya memandang kebutuhan kita sendiri, tapi juga memandang kebutuhan dari user kita, seberapa bisa kita melayani kalau bisa dengan hati begitu ya gitu. Itu kayak yel-yel kelompok berapa ya? Iya, kalau Kak Mel juga ya. Kalau saya sendiri rasanya itu semakin menyadari bahwa kita tuh nggak bisa bekerja sendiri. Kita kerja harus melibatkan tim, harus
menjaga hatinya tim juga supaya tetap stabil gitu ya kan. Kalau kerja dalam tim dan bekerja bersama orang tuh konflik pasti tidak bisa dihindari ya. Jadi di situ kami merasa apalagi waktu implementasi itu yang lebih terasa itu bagaimana sih bahwa kita nggak bisa kerja sendiri, jadi harus bareng-bareng. Lebih mengerti perasaan orang lain ya. Oh ini kayaknya gara-gara konser nih berbau perasaan semua. Kami adalah penjaga hati. Penjaga hati. Kalau dari kau Cak? Kalau dari saya keluar dari zona nyaman. Ya, jadi dengan PKP ini kan kita yang mungkin sebelumnya rutinitas itu aja. Nah, dengan ini kita di push nih, kamu harus keluarin sebuah ide yang bisa dipakai oleh unit kerja. Nah, ini kan memberikan kita effort yang lebih sehingga mampu memberikan yang dibutuhkan oleh unit kerja, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Luar biasa teman-teman, saya dari tadi memandang wajahnya itu sampai terpesona jadi ngeblank. Ini benar-benar 3 besar nih ya jawabannya. Terus setelah PKP ini kan tugasnya udah selesai, ini dibiarin atau mau dilanjut? Kita kan udah hanya berhenti di sini, kita punya target juga jangka menengah dan jangka panjang, tapi harapannya tentunya tidak selesai hanya di PKP, meskipun sampai di jangka panjang tetapi terus bisa bermanfaat, diperbaharui dan kemudian kita evaluasi lagi kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu Mbak Wulan. Menyesal nggak ikut PKP? Awalnya menyesal, awalnya jujur menyesal. Kenapa kok mau gitu ya? Tetapi itu kalau saya tanyakan tuh. Tetapi setelah semakin kesini kita banyak dapat manfaat, kita dapat saudara-saudara baru yang alhamdulillah di sini tidak ada yang ini ya, nggak saling tonjok-tonjokan, tapi saling dukung gitu. Nggak ada yang ingin menonjol dibandingkan dengan yang lain. Kalau yang dari orang jauh nih coba deh. Nah, kalau kami dari jauh ini selain datang di sini melihat, ini kan jauh nih Mbak. Iya jauh, beda budaya juga ya. Beda budaya dari segi makanan juga ya. Jadi kita banyak beradaptasi ya, dapat keluarga yang baru dan dapat suasana baru. Iya. Dan sebenarnya nih saya hampir sama dengan Amel. Sebenarnya kami ini sebelumnya tidak terdaftar di PKP. Oh ada ya? Itu sama kami juga, saya juga Mbak Mulan. Jadi mungkin ini kami ya kami bertiga bertiga ini ternyata tidak terdaftar sebagai peserta cadangan. Cadangan kok bisa 3 besar sih? Ya itu lagi ya gimana ya. Jadi ini bahaya ini. Ini yang perlu ditahu, kami ini sebenarnya nama pertama tuh nggak ada. Nggak ada. Terus Kami tiba-tiba menggantikan, ya menggantikan yang sebelumnya. Respon pertama karena menggantikan tuh, ih kok aku gitu, enggak. Kalau saya kemarin itu dihubungin kepegawaian itu benar-benar pas hari H pertama yang pengarahan itu. Jadi gimana mau ikut pelatihan? Saya kalau perintah pimpinan siap, kan pasti harus seperti itu ya. Langsung, oke, Ibu Kaper sudah setuju, nama kamu masuk. Iya, kapan mulai pelatihan? Siang ini jam 1. Ya. Pantesan kemarin panitia pas awal ini gimana sih pesertanya nggak ada yang nggak ada gitu. Oh jadi ada pemeran pengganti. Tapi nggak apa-apa ya jadi pemeran pengganti ya. Hasilnya memuaskan ya. Ini ternyata pemain cadangannya mengerikan ya. Wah nggak apa-apa. Dan berarti kita sih berapa bulan? 4 bulan ya? Iya. 4 bulan, yang off kelasnya berarti 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Sudah selesai, udah lega? Alhamdulillah Udah? lega untuk saat ini, setidaknya satu fase sudah terlampaui begitu. Nanti fase ke depan kita akan pikirkan lagi lebih baik begitu ya mungkin. Karena kita kan tetap harus melanjutkan apa yang sudah kita buat. Jangan hanya, maksudnya gini, apa yang kita buat ini jangan hanya sebagai ya udah selesai, tapi harus berkelanjutan. Apalagi masing-masing kita nih membuat satu ide, ada aplikasi. Aplikasi kan jangan hanya, kan banyak nih, udah aplikasi ini banyak, tapi nggak tergunakan. Betul. Nah, jadi kita harus punya komitmen nih, aplikasi itu harus bisa digunakan. Jangan sampai cuma nongkring aja udah gitu, selesai. Oke. Ini kan adalah PKP pertama, ini pertama dan mungkin satu-satunya di tahun ini. Dan tahun depan, perlukah ada pelatihan kayak gini lagi buat teman-teman yang lain? Perlu, biar adik-adik kelasnya bisa merasakan hal yang sama. Bisa merasakan apa yang kami rasakan ya. Bukan bermaksud balas dendam, tetapi mungkin kalau saya kan fungsional ya Mbak, fungsional itu sangat jauh berbeda dengan struktural. Nah di sini bisa belajar bagaimana
struktural ini bekerja begitu. Jadi yang kemarin-kemarin kok kenapa sih strukturalnya nggak mau begini karena kita kan idealnya jalannya harus begitu gitu. Tapi ternyata setelah ikut di sini jadi membuka wawasan, oh ya memang banyak hal yang harus ditangani oleh seorang pimpinan yang di level strukturalnya begitu. Oke, banyak jawaban berarti ya Mbak Widya. Kira-kira Ya jawaban begitulah. pengalaman baru ini teman-teman Banyumas Lover, karena Mbak Widya ini biasanya jadi kucing, sekarang di kuc. Mendapatkan karma. Tapi masih jadi, nanti kalau ngekus lagi jadi lebih berpengalaman nih, Wak, karena udah pernah merasakan ya. Insya Allah. Luar biasa. Nah, kalau misalnya boleh nih pesan-pesan ketika nanti ada PKP selanjutnya, apa yang harus dibenahi dari penyelenggaraan PKP saat ini? Dari teman-teman sendiri yang merasakan. Mungkin kalau dari kami kemarin itu ini ya, jam pelajarannya itu yang padat sekali, lebih padat dari anak SMA ya. Soalnya sampai jam malam. Iya, Ada sampai hampir maghrib, hampir isya ya kadang ya. Jadi apalagi malam tuh kami harus bikin proposal lagi tuh nanti adik-adik. Ada pesannya Kakak kasih Jadi pesan memang nih. benar-benar memporsir tenaga sih Mbak, tapi ya syukurlah yang berat-berat sudah berlalu. Oke, Ya. jam pelajaran. Kalau dari Kak Ocha? sama sih. Jam pelajaran jadi aja. jam pelajaran itu karena kan kita nih dari pagi jam 8 Iya. waktu otak kita tuh kan Iya. lewat dari jam 3 aja udah ngedown ya, apalagi dipaksa sampai setengah 7. Jadi kita perlu butuh istirahat sehingga kita juga fit untuk melanjutkan proposal dan sebagainya. Ya. Kalau dari Mbak Widya nih, ada nggak materi yang perlu dievaluasi atau ditambahkan atau dibuang saja? Kalau saya mungkin karena kita jamnya panjang begitu ya Mbak, mungkin perlu ada selingan-selingan BLC begitu ya. Meskipun Mbak Mulan ini adalah ahlinya begitu, spesialisasi yang sangat luar biasa dari Banyumas. Ini gitu mulai ya. menggombal ini. Tetapi karena kalau kita sit in terus dalam jangka waktu yang lama, kemudian ada pengajar yang tidak memberikan penyegaran sama sekali, itu tentu saja kita lelah begitu ya. Kalau kita lelah kan ilmunya nggak bisa masuk. Gitu. Oke. Wah, baik. Tadi di penyelenggaraan nggak ada ya? Aman. Aman. Oke, baik. Banyumas luar biasa. Wih, ini apa nih? Terus kalau misalnya nanti ada PKP, pesan buat adik tingkat. Wih, adik tingkat. Apa yang harus disiapin nih adik tingkat selain mental? Sebenarnya yang perlu itu sebelum kita mengikuti masuk ke tahap klasikal yang pertama itu sudah bawa ide yang akan kita buatkan sebagai rancangan aksi, sehingga pada saat kita klasikal itu kita nggak keteteran. Kalau itu yang saya rasakan. Jadi di awal itu kan kita udah disusun nih, mulai membuat esai. Dari esai itu kita udah mulai menggambarkan rencana nih, kira-kira apa yang akan kita buat di rancangan aksi. Oke, harus sudah siap sebelumnya. Aman mau nambahin? Kalau saya sendiri mungkin ini jangan malu bertanya, kalau nggak bisa jangan malu minta tolong ya, karena kadang-kadang ketika kita bertanya dan kita minta tolong, di situ kita dapat ide-ide baru untuk bisa kita selesaikan tugas-tugas kita. Oke. Widih. Siapkan fisik juga. Silakan. Ya kan tadi yang ilmu-ilmunya sudah dikasih. Tetapi selain mental apa fisik? Oke. Kenapa? Karena kita itu tiap hari dari daring, kemudian ada klasikal, kemudian implementasi di lapangan, kemudian kembali lagi, itu semua banyak sekali tugasnya dan kadang-kadang di jam 23.59 harus dikumpul di hari yang sama begitu ya Mbak ya. 23.59. Jadi selain fisik, mental, kemudian persiapan idenya, juga siapkan fisiknya karena pelatihan ini cukup berat begitu. Cukup berat. Karena berat, apakah penting? Worth it nggak sih dengan semua capek mental apa itu tadi buat lulus dari PKP? Menurut saya pelatihan ini worth it sekali ya, karena ini menjadi satu buat kita untuk ke depan. Nah, kita kan pasti adalah harapan ke depan. Jadi ini kan menjadi satu pegangan buat kita untuk melaju ke depan. Gitu. Kalau dari Mbak Widya karena fungsional kan beda nih, kalau Kak Ocha kan struktural.
Gimana? Ya dari segi fungsional, jadi tadi yang saya bilang Mbak, jadi lebih memahami bahwa nggak gampang loh jadi pemimpin itu, susah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dilalui, mulai dari gimana merencanakan, gimana melaksanakan, gimana mengevaluasi, gimana mempertanggungjawabkan, mungkin begitu ya. Ini mungkin yang teman saya dua ini jauh lebih berpengalaman daripada saya, tetapi setidaknya fungsional pun perlu kok dapat pelatihan seperti ini, karena ya sekali lagi supaya tidak terkungkung di dalam zona nyamannya sebagai fungsional, tetapi kamu juga harus dapat persepsi yang lain dari sudut pandang yang lain gitu. Oke, wah tadinya saya pikir wah buat apa fungsional, ternyata wah Mbak Widi membuka pikiran juga. Iya benar Mbak Widi. Kita jadi punya persepsi lain memandang sesuatu dari sudut yang lain juga. Apalagi ya. kita sebagai ASN kan harus punya kemampuan manajerial selain punya kemampuan teknis. Iya Kan? benar. Soalnya kemarin sobat rame nih, ngapain ada PKP? Oh ternyata pelakunya 3 besar nggak nyesel kok ikut PKP. Baik teman-teman, luar biasa atas berbaginya ya. Ini mungkin juga pengalaman pertama buat saya dan teman-teman di Banyumas, karena pertama kalinya ada PKP dan senang sekali kita melewatinya bersama-sama ya. Jadi nggak cuma teman-teman yang ujian, kita juga kelihatan ujian rasanya, tapi akhirnya selesai dan semoga yang sudah teman-teman buat bermanfaat di sana dan tetap tumbuh dimanapun berada ya. Amin. Kita tetap amin. bersaudara ya. Mau dibubarin kan nih grupnya? Weh. Jangan dong. Oke. Nih dari tadi ya, kalau PKP itu pasti banyak pantun. Ayo dong closing pakai pantun. Gak siap, Ya. gak siap kan? Itu rasanya kayak ayo ice breaking gitu. Kebetulan kami bertiga ini tidak ada yang ahli pantun gitu. Oke, gak ada yang lain. Baik teman-teman, intinya yang dari fungsional maupun struktural yang sudah melewati PKP katanya asik juga ikut PKP dan ternyata bermanfaat. Jadi mungkin kalau tahun depan ada, kita bisa lebih benahi, dan yang teman-teman mungkin nanti berkesempatan ikut, disiapkan seperti pesan-pesannya tadi. Ada closing? Closingnya intinya nggak ada belajar yang sia-sia. Mungkin kita anggap PKP ini sekarang mungkin nggak penting, tapi suatu saat kita lihat belakang, oh ternyata aku dulu ikut PKP untuk ini. Oke, kalau dari Kak Ocha deh, quote nggak apa-apa deh. Apa nih kesimpulan nih? Kesimpulan dari Yang sudah. diikuti ya. Intinya ada kebersamaan di sini. Ya, kebersamaan. Jadi menambah keluarga yang baru lagi, menambah wawasan yang baru, tentunya untuk perubahan yang lebih baik lagi ya. Oh, iya. Luar biasa. Yuk Mbak Widi, quote-nya dong. Kalau saya kata-kata hari ini, Kata-kata hari. tetap semangat, jangan menyerah walaupun sudah lelah. Gitu ya. Oke siap. Baik teman-teman Banyumas Lover, saya Mulan, temennya Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, kita ketemu di lain waktu dan dadah.